Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kita kembali lagi di alur cerita pengemis yang terisekai. Russell berhasil mengalahkan si kembar duo Don Click dan ia dibawa Dariah ke mansion Dariah itu ya untuk latihan. Seperti apa latihan yang diberikan oleh Dariah? Oke lah, kita langsung aja dicapcus ke alur cerita manhwa terbaru, yaitu Russell Raymond. Langsunglah dicapcus. Rombongan Gokar alias Gojek Kereta Kuda sedang berjalan berurutan. Mereka berjalan dengan santai dan akhirnya Gokarnya sampai di mansion milik Dariah Snow White. Russell memandangi mansion Dariah itu ya dengan tatapan yang takjub karena luas banget tempatnya. Dariah menyuruh Russell dan para elf untuk masuk. Santai saja bos, anggap saja rumah sendiri. Dan ya, mereka pun berjalan masuk dan mereka melalui taman bunga yang indah. Sampai-sampai Nona Ilo sangat suka dengan pemandangan di mansion Dariah. Tapi Russell ingat sesuatu, ia berhenti dan ia memandangi air mancur. Ia ingat di masa kecilnya, ia bermain-main dengan dua orang tuanya di dekat air mancur itu. Waduh, ini persis sekali seperti yang ada di rumahnya dulu. Russell pun bertanya kepada Dariah, apa Master membeli mansion ini dari seseorang? Loh, kok kau tahu sih tentang itu, Russell? Apa kau seorang peramal? Ya enggak lah master, gua cuma nanya, penasaran aja gitu. Ya, Dariah pun menjelaskan kalau mansion ini baru ia beli 3 tahun yang lalu dari asosiasi pedagang di Endimon. Wah, mendengar itu Russell jadi yakin betul dah kalau mansion ini dulunya adalah rumah masa kecil dari Russell. Wah, jadi ingat masa lalu ketika ayahnya Russell bermain bersamanya dan sekarang setelah keluarganya dihancurkan, mansion ini dijadikan harta rampasan perang dan dijual. Ternyata malah dibeli asosiasi pedagang dan dijual lagi ke Master Dariah. Ya, untungnya Master Dariah merawat tempat ini dengan baik. Tidak banyak perubahan sih di sini. Dan ya, scene pun dipercepat. 1 minggu kemudian, sekarang Nona Ilo sudah baikan, mana powernya sudah kembali normal. Daria melihatnya dengan mata identifikasi dan benar aura mana Nona Ilo telah terlihat full. Daria pun mau mendiskusikan sesuatu, yaitu terkait pelatihan yang dijalani oleh Russell. Wah, mendengar itu Ilo jadi senang. Sepertinya aura spiritnya bakal keluar ini. Kemudian Nona Ilo bertanya, kemana Russell selama 1 minggu ini? Dia tidak terlihat di mentionnya Daria. Ya, Dariah pun menjawab kalau Russell ada di suatu tempat. Dan ini dia Russell. Ternyata Russell ada di balik bukit. Ia malah jatuh dari bukit wanjit. Ngapain dah Russell? Ya, Russell kejebur itu ya. Ia merasa gagal dengan latihan yang sedang ia lakukan. Ya, kita flashback dulu ya. Beberapa hari yang lalu, Daria membawa Russell ke bukit untuk latihan. Dan latihan ini akan sangat berguna bagi Russell biar ia bisa mengalahkan Naik tanpa magic barrier seperti pertarungan sebelumnya. Jika Russell mau berjuang, Russell pasti bisa menguasai teknik ini. Ini merupakan teknik sederhana tapi butuh konsentrasi yang tepat. Dan itu dapat digunakan untuk bertarung dengan Knight. Dariah pun menyuruh Russell untuk memperhatikannya karena ia akan mencontohkannya. Kemudian Dariah berjalan di atas bukit tanpa jatuh itu ya. Ia berjalan dengan api menyala di kakinya dan waduh malah ngilang. Itu ya tiba-tiba muncul di seberang bukit. Wadidaw, ini skill teleportasi. Skill ini dinamai oleh Dariah dengan sebutan Blink, yaitu menciptakan ruang distorsi dari jarak dekat
dan menaruhnya di jarak yang ia inginkan. Kau harus menguasainya, Russell, karena ini sangat efektif untuk pertarungan jarak dekat. Dan ya, seperti biasa, Russell langsung bengong karena ia mendapatkan misi. Ya, pelajari Magic Distortion Blink. Hadiah mana Magic. Dan ya, kita kembali ke waktu sekarang. Sampai sekarang Russell belum berhasil menguasai Blink. Konsentrasinya sangat susah, tapi ia tidak mau menyerah. Ia langsung memanjat tebing yang tinggi untuk memulai kembali latihan Blink. Dan Wokeda sudah sampai di atas. Ia pun bersiap untuk mencoba kembali. Dan yeah, siap, konsentrasi, ya alirkan mana magic, yang kemudian alirkan ke dalam kaki, dan buat ruang distorsi, dan ya langsung bling, wanjir gagal, malah terjun bebas, dan ya kembali lagi ke cebur, waduh gagal maning. Ya oke lah manjat lagi. Kampret dah, malah udah maghrib. Tapi gua belum menguasai Blink. Latihan lagi. Semangat, 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 semangat. Siap dah, mulai lagi. Fokus. Ayo fokus, fokus, fokus. Aktifkan mana magic. Dan ya, alirkan ke kaki. Alirkan lebih halus lagi. Dan ya, oke, buat ruang distorsi. Dan woi Russell, wanjir kaget. Waduh, malah ada Master Daria. Waduh, dia manggil-manggil malah kaget. Buyar dah konsentrasinya. Dan ya, gagal dah. Malah kejebur lagi. Wanjir, kejebur berkali-kali di mah. Daria yang melihat itu jadi ketawa ketiwi dah. Dan ya, scene pun dipercepat. Di malam hari, Daria menyuruh Russell untuk berhenti dulu. Ia mau Russell belajar sama Nona Ilo. Ia mau Russell mempelajari kontrak spirit. Nona Ilo pun menjelaskan kalau Russell sekarang bisa membuat kontrak spirit dan Nona Ilo akan membantunya. Wah, sebuah kehormatan Nona Ilo. Terima kasih sekali Nona Ilo. Dan ya, oke dah, dimulai saja latihannya. Nona Ilo menyuruh Russell untuk berkonsentrasi. Kemudian Russell duduk dan Nona Ilo menyuruh Russell untuk berkonsentrasi. Ia disuruh merasakan api dari itu ya, api unggun yang ada di depannya. Russell pun merasakan panas dari api itu dan mulai membakar dirinya. Dan api mana magic pun muncul. Nona Ilo sedikit khawatir karena apinya terlalu panas. Ini api apa-apaan dah? Kok gini banget? Aromanya terlalu kental, ucap Nona Ilo. Kemudian Nona Ilo mulai mengaktifkan mana magicnya dan ia menyentuh Russell. Nona Ilo menyuruh Russell untuk masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dan itu dia Russell dan Nona Ilo memasuki alam bawah sadar dari Russell. Di dalam alam bawah sadar, itu ya Nona Ilo menunjukkan apa yang dilihat selama hidup dari Ilo dan Russell. Ada bintang-bintang yang menyala terang, ada hutan kabut di pegunungan, dan ada peperangan yang suram. Dan tiba-tiba api menyala di atas Russell. Dariah kaget. Kenapa Russell memunculkan api di kepalanya? Kemudian Russell mengingat seseorang yang tertusuk pedang wanjir. Ia dikil oleh seseorang itu. Dan itu membuat Nona Ilo takut. Ilo benar-benar merasa tidak kuat berada di dalam ingatan Russell. Dan tibalah Nona Ilo dan Russell di jantung mana milik Russell. Russell melihat itu malah nangis. Wanjir malah nangis. Gimana ini dah? Dan ternyata Russell gagal fokus karena perasaannya saat ini benar-benar kacau. Emosi, kesedihan, dan kebencian dan juga rasa ingin balas dendam meluap-luap menjadi satu. Ia benar-benar tidak bisa fokus lagi dengan latihannya sampai-sampai mana powernya meluap-luap. Waduh bahaya ini. Dariah melihat itu jadi panik dan ya terlambat mana power Russell langsung meledak dan ya scene pun berpindah. Dimension Dariah.
Russell tiba-tiba sadar dan ia melihat Master Dariah. Dan ya, Russell pun terbangun. Ia ternyata dibawa ke mansion Dariah dan tertidur. Dariah merasa khawatir melihat Russell, apalagi Russell itu ya bangun dengan kepala yang puyeng, wajir puyeng banget dah. Russell pun bertanya kenapa ia malah ada di sini, bukannya ia sedang latihan sama Nona Ilo. Kemudian Nona Ilo masuk ke kamar Russell dan terlihat itu ya, tangan Nona Ilo terluka. Ya, terluka karena dibakar oleh Russell. Jadi ya dibalut itu ya. Nona Ilo mengatakan kalau ia baik-baik saja, cuman luka bakar ringan. Justru Nona Ilo malah mengkhawatirkan Russell yang belum bangun selama 3 hari. Waduh, gaswat. Russell langsung minta maaf sama Nona Ilo dan juga Master Dariah. Russell benar-benar minta maaf. Ia terlalu bodoh. Ya, dalam latihan ia bodoh banget dah. Ya, kemudian Russell pergi dari kamarnya. Ia mau mencari udara segar. Sekalian peregangan soalnya otot-ototnya itu kaku semua. 3 hari nggak gerak bikin badan kaku, cuy. Master Daria melihat Russell dari dalam mansion. Iya, benar-benar khawatir dengan Russell, apalagi di situ ada Nona Ilo yang menjelaskan kalau Russell memiliki ingatan yang aneh. Ya, saat berada di dalam alam bawah sadar Russell, Nona Ilo merasakan perasaan yang campur aduk, apalagi saat berada di jantung mananya Russell, ia seperti merasakan ombak badai yang tidak mau berhenti. Oh, itu ombak emosi, ucap Daria. Ya, itu badai emosi. Emosi yang bergejolak antara kebencian dan kesedihan yang menjadi satu, kesedihan yang sangat mendalam dan kebencian yang sangat menggebu-gebu. Itulah gambaran Russell saat ini. Waduh, bener-bener dah. Russell bener-bener masih menyimpan dendam kesumat. Dan ya, keesokan harinya, Russell dipanggil Master Dariah. Ia bersama Nona Ilo. Russell disuruh istirahat dan berhenti untuk latihan. Soalnya Nona Ilo kehilangan mana magicnya. Itu ya disebabkan oleh Russell kemarin tuh ya. Jadi Nona Ilo akan memulihkan mananya selama 1 minggu. Dan Russell disuruh menjadi tukang bersih-bersih mansion. Selama 1 minggu Russell akan menjadi tukang kebun di mansion Dariah. Wanjir, Russell jadi terkejut. Jadi tukang kebun apa-apaan dah. Bukannya kembali ke akademi, malah disuruh jadi tukang kebun, wanjir. Kemudian Daria juga akan pergi ke ibu kota. Ia akan kembali minggu depan, jadi pastikan rumahnya tetap bersih. Ini bisa dianggap sebagai hukuman supaya Russell tidak terburu-buru dalam berlatih. Lakukanlah sesuatu selain berlatih, tenangkan dirimu di sini. Kau akan belajar banyak hal. Russell yang mendengar itu, ia hanya bisa pasrah. Oke dah, siap master. Ya, walaupun aslinya ia kecewa dengan dirinya sendiri. Wanjir dah, malah jadi beban ini. Dan ya, scene pun dipercepat. Sekarang Russell mulai bersih-bersih dengan mengepel. Ya, hukumannya harus ia kerjakan dengan penuh semangat. Ayo semangat, 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 semangat. Dan hurra, teknik kecepatan dimulai. Dan ternyata, wadidaw, malah kepleset. Russell terpleset dan mengenai vas bunga. Jatuh dah Russell. Dan vas bunganya pecah. Waduh, ngepel ternyata susah. Malah jatuhin vas bunga. Wadidaw, gaswat. Kemudian ada seseorang yang datang menemui Russell. Ia mengatakan kalau vas bunga yang pecah ini adalah vas bunga termahal yang ada di mansion Dariah. Dan itu vas bunga yang sangat disukai Master Dariah. Wandir, gaswat bener dah ini. Dan wanita itu adalah Nona Elena. Ia adalah kepala pelayan di mansion Dariah. Russell langsung minta maaf atas kekacauan yang ia buat. Ia berjanji akan menggantinya. Daripada mengganti, kau lebih baik belajar cara bersih-bersih. Apa selama hidupmu kau tidak pernah bersih-bersih? Biar aku tunjukkan caranya bersih-bersih. Ayo ikut aku. Lap vas bunga itu dengan hati-hati. Dan lap dengan lembut. Pakai tanganmu ya, pakai tanganmu. Dan dorong. Ini cara mendorong pel. Bukan dengan kaki tapi dengan tangan.
Wanjir Russell disuruh-suruh, ia sampai hilang kesabaran. Tapi ia harus sabar. Ya, sabar, sabar, sabar. Jangan macam-macam. Ini rumah Mas Sedaria. Ya, harus hati-hati. Santai, santai, santai. Dan oke, akhirnya semua pekerjaan telah selesai. Russell benar-benar kecapean dah. Tapi yang capek itu mengikuti instruksi dari Nona Elena. Itu ngeri, Bos, seperti sedang diteror, wanjir. Kemudian Nona Elena berjalan dan Russell disuruh mengikutinya. Russell menolak karena ia mau istirahat sebentar, tapi Nona Elena tetap memaksa. Ya, ia berkata, "Ikuti saja saya, tolol." Wanjir malah ditatap dengan serius dan okelah, siap 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 siap, ucap Russell takut. Dan iya, ternyata Russell disuruh makan bareng karyawan di dapur. Russell sedikit bingung karena banyak orang di sini ya. Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Siapa namamu, Nak?" "Aku Russell." "Oh, jadi kau yang namanya Russell. Kau masih muda ya. Badannya kuat, rambutnya hitam, matanya merah. Apa kau benar-benar muridnya Nyonya Daria? Wah, kau muridnya yang hebat ternyata ya," ucap seorang wanita yang ada di situ. "Hai bocah, otot-otot muda ini harus kau latih biar kekar sepertiku." Wanjir rasa jadi kaget dan plak. Waduh, malah ditepuk punggungnya. Ini otot pemuda yang tangguh, harus tegak bro. Wanjir dah, sakit bener ini. Ini sakit cuk, kayak dicambuk. Dan ya, makan-makan pun selesai, saatnya kembali bekerja. Russell sedang mengangkat kayu yang tumbang itu ya. Ia merasa capek seharian bersih-bersih sampai sore. Ya, sampai sore ia tetap bekerja, capek cuk cuk. Dan ya, akhirnya selesai juga, saatnya untuk istirahat. Semua karyawan berkumpul, ya mereka berkumpul di dalam meja. Dan mereka di meja itu mabuk bareng. Ayo bersulat. Waduh, malah mabok. Russell pun mau meminumnya. Ia kehausan dan puk. Wanjir, ditepuk lagi punggung gue sama orang yang sama lagi. Gimana sih gue mau minum ini? Woi bos, kenapa dipukul lagi gue? Gue ini haus. Lah lah lah, kau itu bocah. Kau itu masih murid akademi, belum cukup umur. Untuk minum-minum kau itu belum cukup umur. Wanjir bener, gue lupa lagi. Gue ini Russell masih remaja. Waduh, malahan mau minum Amer. Waduh, maaf bos, maaf, maaf. Ya nggak apa-apa bocah, kau minum aja ini. Teh campur madu, enak loh. Ini buatanku sendiri. Dan lebih penting, kau harus menikmati suasana hari ini. Ini adalah pemandangan yang biasa kami rasakan setelah bekerja keras. Sungguh menenangkan melihat matahari terbenam. Kemudian ada Nona Elena datang. Ia membawa makanan. Wah, ini jatah makan malam. Para pekerja di situ sangat senang. Akhirnya mereka bisa minum sambil makan-makan. Mantap dah. Kemudian Nona Elena melihat Russell. Sepertinya Russell mulai terbiasa. Ya, ia sudah terbiasa dengan circle para pekerja. Baguslah kalau gitu. Ia bisa menikmati hidup sebagai pekerja kasar. Wanjir. Dan ya, keesokan harinya, Russell mulai terbiasa. Ia memulai hari ini dengan mengepel, kemudian sarapan, lanjut membersihkan taman, dan ia makan malam. Itu keseharian yang menyenangkan. Russell menikmati hari-hari ini bersama para pekerja gitu ya. Mereka seolah-olah hidup tanpa beban, menikmati pekerjaan, dan itu ya, menikmati hidup. Damai bener dah. Dan tahu-tahu si Elena muncul, wanjir. Itu Russell jadi kaget dah. Elena bertanya kenapa Russell sering berada di taman air mancur. Ya, Russell pun menjawab kalau ia suka berada di sini karena ia bisa mengenang keluarganya. Dan itu ya, suara air mancur ini membuat jiwanya menjadi lebih nyaman. Soalnya beberapa hari ini ia puyeng mikirin jurus bling, jurus teleport yang diajari oleh Nyonya Daria. Ya, ia nggak nemu-nemu jalan keluarnya. Kemudian Nona Elena mengatakan kalau Russell hanya perlu melakukan semuanya dengan baik. Cuman itu saja.
Andai Russell tidak bisa menjadi penyihir yang hebat, lebih baik Russell menjadi pelayan yang hebat. Ia akan dengan sangat legowo memberikan jabatan kepala pelayan kepada Russell. Wanjir, kayaknya nggak usah dah. Gue nggak mau menjadi pelayan, bos. Gue mau menjadi magician terhebat. Ya, kalau gitu, lakukanlah yang terbaik. Ngapain bengong mikirin hal sepele seperti jurus atau apalah itu. Tinggal lakukan saja. Ya, lakukan saja yang terbaik, maka kau akan mencapainya. Wanjir, nggak segampang itu, Ferguson. Dan ya, percakapan itu pun selesai karena 1 minggu telah dilalui. Dariah Snow White telah kembali. Ia menggunakan gokar untuk sampai ke mansionnya. Wanjir, pakai gokar terus dah. Para pelayan menyambut kedatangan Master Dariah. Russell juga menyambutnya. Russell sangat senang melihat Master Dariah kembali. Ia sudah tidak sabar untuk berlatih kembali. Dan Wokida, ayo Russell, ikuti aku sebentar ya. Daria dan Russell berjalan di Taman Mansion. Ia bercerita tentang Nona Ilo yang kehilangan mana power karena ulah Russell. Ya, menyembuhinya itu sangat susah ternyata. Dan juga Master Daria sudah tahu tentang mansion yang ia beli 3 tahun lalu. Mansion ini punya keluarga Raymond. Sebelum aku membelinya dari asosiasi pedagang, ternyata mansion ini punya keluarga Raymond. Aku baru tahu kemarin setelah menyelidikinya di arsip dokumen guide pedagang. Mendengar itu, Russell jadi murung. Ya, ia jadi sedih kenapa Master Dariah malah mengungkit-ungkit keluarga Raymond. Russell, dengarkan aku. Jika kau bersedih, maka bersedihlah. Jika kau marah, maka marahlah. Jika kau dendam, maka dendamlah. Tapi itu adalah ombak emosi yang membuatmu terhambat. Kau tahu apa yang terjadi ketika aku melihatmu pertama kali di perpustakaan? Aku merasa kau terlalu terburu-buru untuk menjadi kuat. Semua emosi itu bercampur menjadi satu karena kau adalah satu-satunya keluarga Raymond yang ada. Kau menaruh semua beban di kepalamu itu. Dan ya, kau tidak bisa melakukan itu semuanya sendirian, Russell. Russell, ambillah mansion ini. Wadidaw, Russell jadi kaget. Mau diberikan mansionnya. Wah, gratis lagi. Russell, jadilah Mage of War Flame. Dan lindungi negara ini. Cari uang yang banyak. Dan belilah properti keluarga Raymond ini dari uang yang kau hasilkan itu. Wanjir, udah seneng-seneng mau dikasih gratis malah disuruh beli. Gue kira mau dikasih secara cuma-cuma malah disuruh jadi Match of Warframe. Waduh dah, malahan disuruh cari duit. Russell jadi bengong. Kok ini masih muda, Russell? Jadi masih banyak waktu untuk meraih masa depan yang menjanjikan. Dan oke ya, ayo kita temui Nona Ilo. Kita mulai lagi pelatihannya. Jangan membuatku kecewa lagi, Russell. Dan Yassin pun berpindah. Di malam hari, Daria dan Russell juga Nona Ilo itu ya sudah bersiap untuk kontrak spirit selanjutnya. Russell sedikit takut. Ia takut kalau ia melukai Nona Ilo lagi. Tapi Nona Ilo santai aja. Ia sudah beli obat yang banyak. Jadi santai aja, bos. Dan oke lah kalau gitu dimulai saja. Langsung konsentrasi dan Russell sudah bisa merasakan spirit dari Nona Ilo. Russell pun merasakan spiritnya dan ini adalah alam bawah sadar. Kemudian Nona Ilo membawa Russell ke jantung mana milik Russell yang itu ya dihalangi oleh ombak yang besar. Ombak ini adalah emosi batin Russell. Jadi hanya Russell yang bisa menenangkannya. Russell pun mencoba untuk mendekat, tapi ombak itu terlalu deras. Ya, dilihat saja ombaknya itu sangat berbahaya, cuk-cuk. Soalnya ini adalah niat paling dasar dari keinginan Russell. Dan ya, Russell dapat merasakannya. Ini benar-benar ngeri. Ternyata ia memiliki dendam yang besar. Dan ya, kemudian Russell mendengar sesuatu dari luar. Itu Nona Elena. Ia sedang ditanyai oleh Daria mengenai tugas Russell. Apa Russell menjalankan tugasnya dengan baik? Ya, awalnya sih Russell ini tidak bisa diandalkan ya. Tapi Russell ini pemuda yang baik dan suka berjuang.
Mendengar itu Russell jadi ingat, ya, ia ingat bahwa banyak orang yang ada di sekitarnya yang selalu mendukungnya. Ada Profesor Harbert, ada karyawan-karyawan Mansiondaria, ada Nona Elena, dan juga ada Nona Ilo, dan itu ya ada Master Daria yang selalu mendukungnya. Mereka semua selalu membantuku dengan apa yang mereka miliki. Aku tidak menyangka aku punya keluarga kecil di sini. Ucap Rasil sambil nangis. Wanjir malah nangis. Aku memang penuh dengan dendam, tapi itulah aku. Dan aku tidak ingin menghapus dendam itu, tapi itu semua akan aku lalui karena banyak orang yang mendukungku. Aku harus berjuang untuk mereka. Maaf Nona Ilo, aku tidak bisa membuat ombak ini tenang. Aku berharap aku bisa melewati ini semua. Dan ya, langsunglah dikeluarkan jurusnya. Bling! Wah, Russell telah menguasai Bling. Ia menghilang dalam kobaran api mana dan ternyata bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton Asli Wibu. Wah, ternyata Russell hebat juga ya. Ia tidak mau melepas dendamnya, tapi ia mau melewati dendamnya. Wadidaw. Oke kawan-kawan semuanya, silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam cus.